أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahannya kepada kita semua. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, orang tua yang dijaga oleh Allah, yang Allah jadikan kita orang-orang yang taat dan tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, ma'as-siddiqina was-salihina was-suhada insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu. Kemarin kita sampai pada pembahasan bab yang kedua, al-bab ats-tsani fi bayanil maghrurina minal mu'minin. Kemarin tentang orang-orang kafir yang tertipu sudah. Kemarin kita sudah masuk pembukaan pada al-bab ats-tsani fi bayanil maghrurina minal mu'minin. Ada yang tertipu itu orang-orang kafir sudah. Sekarang orang-orang beriman yang tertipu. Di dalam poin ini kata Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 4 golongan di kalangan umat mukmin yang tertipu. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, as-sinful awal al-maghruruna minal mu'minin al-maghruruna minal ulama. Poin pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang tertipu itu dari kalangan orang beriman adalah al-ulama, al-maghruruna minal ulama. Ats-tsani, as-sinfus tsani al-maghruruna min arbabil ibadat. Orang yang tertipu dari kalangan orang mukmin yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah, min arbabil ibadat. As-sinfus tsalis al-maghruruna min arbabil amwal. Orang-orang yang mencari nafkah, harta, dan termasuk yang tertipu. Nah, kemudian yang keempat kata Imam Al-Ghazali, as-sinfur rabi' al-mutasawwifin, orang-orang ahli tasawuf. Juga ada tipu dayanya, ada. Nanti tertipunya di mana kita lihat. Kita masuk pada poin yang pertama kemarin, al-maghruruna minal ulama. Sudah kita sampaikan, kita ulang sedikit. As-sinful awal al-maghruruna minal ulama. Siapa karakter-karakter yang tertipu, ulama-ulama yang tertipu itu? Fi bayanin maghrurin wa aqsamu kulla sinfun. Al-firqatul ula kata Imam Al-Ghazali. Kelompok pertama dari kalangan ulama yang tertipu. Kata Imam Al-Ghazali, al-firqatul ula. Firqatun minhum ahkamu atau ahkamat al-ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah ta'ammaku washtaghalu biha wa ahmalu tafqadul jawarih. Orang yang asik menuntut ilmu. Orang yang asik menuntut ilmu, tapi kemudian dia lupa dengan diri dia sendiri, termasuk persoalan lupa tersebut kata Imam Al-Ghazali, lupa akan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh diri dia sendiri. Ini penting. Jadi orang kalau sudah terlanjur asik dengan ilmu, kadang-kadang dia lupa dengan kewajiban orang berilmu. Ada persoalan begini, kata para ahli syair itu, orang yang berilmu itu kalau tidak diamalkan, maka ilmunya itu menjadi dosa bagi dia. Orang berilmu kalau tidak diamalkan, itu ilmunya menjadi dosa.
Sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini, di akhir zaman itu orang berilmu kalau tidak menampakkan ilmunya itu muskilah, masalah. Maka kewajiban bagi orang berilmu di akhir zaman menampakkan ilmunya, bukan untuk riya, bukan, karena ingin melawan syubhat dan abu-abu tadi. Jadi kata Nabi di akhir zaman itu kan ilmu diangkat, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Ilmu diangkat, yang tersisa kebodohan, sehingga kebodohan yang tersisa ini membuat abu-abu semua. Yang halal tak nampak, yang haram tak nampak, yang putih tak nampak, yang hitam tak nampak. Maka siapa yang bisa menampakkan yang hitam dan yang putih ini, yang membedakan yang hak dan yang batil ini, orang berilmu. Makanya ketika itu kata Nabi di akhir zaman itu orang berilmu wajib menampakkan. Kita ambil contoh ya. Sekarang, keadaan sekarang ini kan sudah mulai nampak abu-abu dan subhatnya. Maka keberadaan orang-orang berilmu yang tadinya di atas gunung harus turut. Kenapa tujuannya harus turut? Salah satu di antara kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran. Nah, ini nuzul Quran tadi malam. Apa alasan Allah turunkan ayat Al-Quran ke muka bumi? Bapak Ibu ada yang tahu alasannya kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran? Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang tahu? Apa alasan Allah menurunkan ayat Al-Quran ke muka bumi? Kenapa, Bu? Hah? Untuk petunjuk. Itu sama. Taurat juga untuk petunjuk, Injil juga petunjuk, Zabur juga petunjuk. Sekarang apa perbedaannya dengan Al-Quran? Apa Bapak? Apa perbedaannya? Kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran? Tadi malam sudah nuzul Quran kan? Belum? Apa? Pembeda yang hak dan yang batil. Ada 4 poin kata para ulama kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran. Poin pertama kata Allah, kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran, mengumpulkan semua kitab-kitab itu. Zabur, Taurat, Injil, Sahifah, Suhuf dan Mushaf. Kumpulkan jadi satu. Yang kedua, alasan diturunkan ayat Al-Quran untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kata Allah, yaumal taqal jam'an yaumal furqan. Jadi ayat pertama turun di malam 17 itu disepakati oleh para ulama disebut dengan yaumal furqan. 16 malam ke-17 disepakati oleh para ulama-ulama Quran itu disebut dengan yaumal furqan. Tahu Bapak Ibu yaumal furqan? Hari di mana terjadinya perbedaan mana yang hak, mana yang batil. Sekarang pertanyaannya, mana isyarat yang hak dan yang batil itu? Dalam hari tersebut, hari ini 17. Apa isyaratnya? Isyaratnya perang Badar. Apa disebut Allah dalam Al-Quran? Yaumal taqal jam'an. Bertemunya dua kabilah-kabilah besar. Satu kabilah muslimin, yang kedua kabilah kafir Quraisy, yang Allah menangkan akhirnya kepada kaum muslimin. Ini yang Allah sebut dengan yang hak umat muslim, yang batil orang kafir. Jadi persoalannya, untuk orang berilmu itu tujuannya itu, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau orang berilmu justru membuat yang tadinya sudah hak kemudian berubah menjadi batil, maka ini bermasalah dengan ilmu yang dia miliki. Apatah lagi kalau orang berilmu itu terpedaya dengan kaidus syayatin, tipu dayanya setan. Di dalam Al-Quran tipu daya itu Allah sebut 2. Untuk iblis itu ada 2. Kalimat pertama Allah gunakan kalimatnya makaru, makar. Ini kalau ada yang makar-makar diambil dari bahasa Arab, namanya makar. Yang kedua kaidun. Yang kedua namanya kaidun. Yang ketiga Allah gunakan daripada sifatnya ablasa yublisu. Ablasa yublisu itu artinya iblis. Itu bahasa Arabnya. Iblis ini juga menurunkan sifatnya ablasa. Apa ablasa tadi? Ablasa. Bukan libas tapi ablasa. Apa arti ablasa? Menutupi diri dia. Dengan apa dia tutupi diri dia? Dengan talbis. Labbasa yulabbisu talbis. Apa arti talbis tadi? Memakaikan pakaian kepada badan seolah-olah tertutup semua. Ini namanya talbis. Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama, merujuk kepada sifat daripada ablasa yublisu dengan kalimat yang sama, labbasa yulabbisu. Itu tipu daya Pak. Iblis 3 setidaknya, 1 kaidun, yang kedua makar, yang ketiga talbis. Tingkatan ini diberikan kepada orang yang alim.
Tapi pada tingkatan yang di bawahnya ada namanya sifat daripada iblis, namanya syaitan. Syaitan ini bagian daripada sifatnya iblis. Punya karakter dan strategi dua. Satu waswasa, yang kedua sawwasa. Sama-sama kalimatnya atau berbeda? Beda atau sama? Waswasa, sawwasa. Apa perbedaannya waswasa dengan sawwasa? Orang mau sholat ke masjid, di tengah jalan ada bisikan, ntar dulu belum azan. Kemudian dia ragu, ke masjid enggak, ke masjid enggak. Ini namanya waswas. Tapi kemudian kalau kata setan, enggak usah ke masjid, di masjid itu enggak enak, cari masjid yang lain. Itu namanya sawwasa. Beda. Yang satu membuat kita ragu namanya waswas. Yang satu membisikkan untuk melakukan perbuatan tercela namanya sawwasa. Kedua-duanya min amalis syaitan. Kedua-duanya min amalis syaitan. Allah sebutkan kedua-duanya di dalam Al-Quran. Nah, kesemua ini datang untuk menghasut para orang-orang berilmu. Kata dia, ente kan sudah dikasih duit. Kalau sudah dikasih duit, udahlah, fatwakan aja yang haram-haram tuh. Nah, ini contoh. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau yang alim tadi tidak punya kekuatan imannya, dia tertipu oleh urusan piti tadi, oh itu berubah Pak. Yang fatwanya harusnya hak menjadi batil. Yang fatwanya harusnya hak menjadi batil. Makanya kenapa lisannya orang alim itu menunjukkan dia beriman. Jadi lisannya orang alim itu tunjukkannya cuma dua Pak. Lisannya orang alim itu menunjukkan cuma dua. Kalau tidak menunjukkan akan keberimanannya menjadi seorang yang beriman, atau menunjukkan kemunafikannya sebagai manusia yang terjangkit penyakit nifaq. Coba beratnya orang beriman itu, orang berilmu. Jadi orang berilmu itu cuma dua. Kalau tidak mukmin dia munafik dia. Tapi bisa jadi kafir dia Ustaz, dia itu sudah keluar. Tapi bisa jadi musyrik, itu orang yang lain. Tapi musyrik itu bagian daripada perbuatan yang lain. Sementara dua karakter yang dinampakkan oleh orang berilmu, satu kalau tidak dia beriman berarti dia munafik. Berat apa tak berat kira-kira? Berat apa tak berat? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang berilmu tadi, pada masanya mereka akan tertipu dengan diri mereka sendiri. Dan mereka akan tertipu dengan ilmu mereka sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka berilmu, asik dengan ilmu mereka melupakan diri mereka sendiri. Seolah-olah dengan ilmu yang mereka dapatkan itu mereka sudah menjadi orang yang terbaik. Dan itu dosa. Seorang alim mengaku alim, aku ini kan orang alim. Itu pasti tidak alim. Maka kalau ada orang mengaku dia soleh, dia pasti bukan orang soleh itu. Bukan orang soleh itu. Aku ini orang soleh, orang ahli ibadah. Itu tidak mesti itu yakin saya itu bukan orang ibadah, itu bukan ahli ibadah itu. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Tolak ukur sederhananya adalah ketika ada orang alim berilmu mengaku berilmu, maka itu bisa dipastikan orang itu tidak berilmu. Kenapa kok tidak berilmu? Tapi ilmunya cerdas, Ustaz. Nampak sama kami. Betul, ilmunya tinggi, tapi dia tertipu dengan ilmu dia sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang ini berdosa terhadap diri dia. Dia berilmu, dia memiliki ilmu syar'i, tapi dia tak memiliki ilmu pada diri dia sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalimat ini sebenarnya sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kesalahan orang nampak, kesalahan pribadi tidak nampak, tertutup. Nah itu yang berat tuh Pak, bagi orang berilmu yang begitu yang paling berat. Nampak dia yang wah pokoknya di hadapan manusia mohon maaf jangan tersinggung, di hadapan manusia begitu masyhur dengan keilmuan dia, tapi ada hasad dan dengki dalam hati dia tak tahu. Hasad dan dengki dalam hati dia tak tahu. Orang seperti ini berilmu tinggi tapi dia tak tahu ada hasad dan dengki dalam diri dia, padahal dia melakukan itu. Itulah yang disebut dengan orang yang berilmu yang tertipu dengan ilmu dia sendiri. Disampaikan kepada orang tak boleh hasad, tak boleh dengki, harus sedekah, tapi dia pelit sedekah. Harus kita tak boleh iri kepada orang lain, tapi dia iri.
Kita tidak boleh dengki kepada orang lain. Kita harus memaafkan orang, tapi dia tak bisa memaafkan diri dia sendiri. Ini muskilah, Pak. Masalah. Maka kata Imam Al-Ghazali, wa khatayahum wa hum minal maghrurina fa innahum law nazaru bi'ainil basirah, kalau mereka mau lihat, ilmu itu terbagi dua. Kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu ilman, ilmu itu ada annal ilma ilman, ilmu itu terbagi dua. Al-awwal ilmu al-muamalah, al-thani ilmu al-mukashafah. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu terbagi dua. Satu ilmu al-ma'lum, ilmu yang dipelajari oleh orang-orang. Ini namanya ilmu al-ma'lum, Pak. Kita belajar fisika, kita belajar agama, kita belajar fikih, kita belajar halal haram dan lain sebagainya. Semua ini namanya ilmu al-ma'lum, ilmu yang nampak. Ada ilmu yang tak nampak, ada, namanya ilmu al-mukashafah. Inilah ilmu yang dipelajari oleh ahlul tasawuf, al-mutasawwifin, untuk membersihkan hati dia. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu sedikit. Kata guru saya Profesor Dr. Yunahar Ilyas, kenapa orang-orang tasawuf atau sufi itu kuat hati dia? Cara belajarnya dulu menundukkan hawa nafsu dalam diri dewan, kata dia ke saya. Itu mereka jalan dari rumah ke rumah ngemis. Bukan di tempat kota, tapi di desa-desa. Pergi mereka ke desa, keluar mereka, kemudian mereka jalan dari satu rumah ke rumah itu ngemis. Bukan berarti mereka miskin, bukan. Menundukkan hawa nafsu dan kesombongan yang ada dalam diri mereka. Coba bayangkan, Pak. Dulu pernah saya uji coba, Pak, pada diri saya sendiri. Jadi waktu itu bukan tak mampu, sebenarnya orang tua mampu aja. Cuman saya coba jualan koran, Pak. Jadi waktu di Jogja itu saya jual koran. Mahasiswa tapi jualan koran. Saya mau rasakan bagaimana rasanya seperti orang tak mampu tuh gimana gitu. Tapi tetap berbeda karena kita memiliki. Cuman kita merasakan betapa panasnya terik matahari mereka, di terik panasnya, di begitu panasnya mereka masih bisa mencari nafkah. Harus mau tak mau harus kerja kan? Mau tak mau harus kerja. Kita coba tuh Pak, ikut berjualan untuk menundukkan ego, untuk menundukkan hawa nafsu, untuk merasa bersyukur. Ya Allah, melihat kita ke kiri dan ke kanan, ya Allah, begitulah perjuangan orang untuk mencari makan. Rela tuh berkelahi tuh Pak. Yang koran-koran tadi, kalau terlambat ngambil koran tadi, wah itu udah stres tuh. Kenapa stres terlambat ngambil koran? Takut koran itu sudah habis, diambil yang lain. Karena koran itu nanti orang datang ke kantor koran tadi ngambil rame-rame, baru kemudian mereka jual ke pinggiran Pak, ke jalan-jalan. Nah, dulu kan begitu tradisinya, sampai di pinggir jalan, Pak koran, keliling-keliling Pak. Kami merasakan itu Pak, panas banget. Antara malu dan tidak malu. Ketika malu, tengok orang tadi, ya Allah, anak kecil hanya pengen makan, jualan Pak. Kita yang sudah terlampau berkecukupan tapi tak punya rasa bersyukur kepada Allah, tunduk. Tapi begitu Pak setan selesai itu ya selesai. Hari itu dia tobat, kita minta ampun dekatnya dengan Allah. Tapi setelah itu kalau sudah tak berbaur dengan mereka lagi, lupa lagi Pak, balik lagi. Cara setan menghasut. Tapi cara menunjukkan ego itu, menundukkan ego dan kesombongan. Bayangkan Anda tidak ada apa-apanya di hadapan terik matahari. Sama sekali Pak. Bayangkan nanti di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar semuanya berada di atas. Semuanya berada sama. Matahari cuma sejengkal dari kepala. Ini masih tinggi Pak di atas. Itu udah terasa panasnya. Yang kemarin berangkat umroh bagaimana rasanya panas Ramadan di tanah suci itu. Itu arti rahmat itu Pak. Arti rahmat itu. Jadi rahmat itu mesti panas Pak. Mesti panas. Kalau tak panas dia bukan rahmat, tapi itu berarti berkah yang lain gitu. Tapi Ramadan itu mesti panas di Mekah Madinah itu. Nanti di padang mahsyar sejengkal cuman Pak, sejengkal cuman. Yang bisa tidak merasakan dingin itu cuman satu. Orang yang selalu membaca lisannya membaca Al-Qur'an. Jadi dia dapatkan naungan dari Al-Qur'an itu. Al-Qur'an bilang begini kepada Allah, ya Allah, si anu itu si fulan bin fulan sering membacaku. Jadi tolong kasih dia naungan biar tak merasa panas. Ini bahasa kitanya begitu. Itu permintaan Al-Quran dan syafaatnya begitu Pak.
Nah, kembali kepada poin tadi, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu kalau dalam bahasa Indonesia ni, itu namanya ilmu kasaf tuh, ilmu kasaf. Ilmu kasaf itu ilmu batin. Itulah yang dipelajari dan diolah oleh orang-orang tarekat, tasawuf. Misalkan tarekat Naksabandi, ada namanya suluk. Bersuluklah dalam kelambu, berzikir. Kalau Buya Hamka tak begitu, namanya tasawuf modern. Itu Buya Hamka dan lain sebagainya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, wala budda min ilmi al-muamalah li tatimma al-hikmah al-maqsuda min al-ilmi bi ma'rifati al-halal wal haram wa ma'rifati akhlaqin nas al-mazmuma wal mahmuda. Kalau ilmu maklum, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, kalau ilmu maklum cukup bagi umat manusia memahami tentang halal dan haram, kemudian mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang mazmumah. Tujuan orang belajar berilmu, kata Imam Al-Ghazali, tujuannya untuk menampakkan kepada mereka mana yang hak dan mana yang batil. Setelah nampak mana yang hak dan yang batil, ilmu itu kemudian menjadi menghiasi diri dia, akhlak yang mazmumakah atau mahmudah. Jadi kalau ada orang berilmu tidak berakhlak, itu keluar daripada fitrah yang menuntut ilmu. Kalau ada orang berilmu, Bapak Ibu, tak berakhlak dia, berarti sedang keluar daripada fitrah dia sebagai seorang penuntut ilmu. Karena fitrahnya orang yang menuntut ilmu berakhlak. Fitrahnya manusia menuntut ilmu, dari ilmunya tadi menghiasi diri dia. Hasilnya apa? Mutakhalliqin, berakhlak. Maka kalau sekarang Bapak Ibu lihat ada orang berilmu tidak berakhlak, itu sedang keluar daripada fitrah dia sebagai seorang penuntut ilmu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, maka kata Nabi, kenapa ilmu di akhir zaman diangkat, yang tersisa kebodohan? Ini ceritanya begini, kata Imam Al-Ghazali, nanti di akhir zaman kan isinya manusia-manusia tidak berakhlak, tidak beradab. Kenapa tidak berakhlak dan tidak beradab itu? Disebabkan kebodohan yang merajalela. Bukan karena ilmu, tapi disebabkan karena kebodohan. Nah, yang menjadi persoalannya, kebodohan yang dimaksud seperti apa? Apakah tidak ada yang menuntut ilmu di sekolah? Ada. Apakah tidak ada yang menuntut ilmu agama? Ada. Tapi kenapa kok disebut bodoh? Disebut bodoh karena ilmu yang mereka tuntut itu pada hakikatnya membuat mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Aku sudah nuntut ilmu agama nih 7 tahun kok. Nah, ini nampak muncul sifatnya sombong. Maka dari sifat sombong, dari sifat angkuh, dari sifat ingin dipuji, ini timbul Pak penyakit dalam diri dia. Maka disebutlah dengan orang-orang yang tidak pintar mengaku pintar. Orang-orang yang tidak pintar mengaku. Maka di akhir zaman itu kata Imam Al-Ghazali, banyak orang mengaku pintar, bukan orang pintar beneran. Ini banyak yang tersinggung sebenarnya. Tapi orang yang mengaku pintar banyak. Banyak. Karena mereka tidak bisa mampu menjaga lisan. Kesombongan, keangkuhan, dan merasa paling hebat itu, dan merasa paling berilmu menjadi poin nanti kelak di akhir zaman. Ini yang disebut oleh Nabi. Yang tidak berilmu itu yang begini. Yang disebut dengan kebodohan itu. Bukan bodoh dari tidak berilmu, bukan. Tapi justru dia berilmu. Orang zaman dulu jahiliyah tidak berilmu. Orang zaman sekarang jahiliyahnya lebih ganteng. Lebih baik. Lebih baik jahiliyahnya maksudnya. Apa maksudnya? Berilmu tapi tidak berakhlak, berilmu tapi mengaku berilmu padahal tidak berilmu, atau berilmu dia tapi tidak mampu merubah karakter dia. Itulah yang disebut dengan bodoh sesungguhnya. Kata Nabi, kata para ulama itu yang paling dikhawatirkan itu orang yang tidak berilmu tapi mengaku berilmu. Makanya kenapa disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang lain tentang akhir zaman itu, banyaknya orang-orang idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a, ketika diberikan satu urusan kepada yang bukan haknya maka akan tinggal tunggulah tanda. Itu sebenarnya poin itu sama poinnya di situ. Nah, baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali merujuk kepada ayat Al-Qur'an, beliau sampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan diri dia, maka merugilah orang-orang yang di dalam diri dia ada kotoran. Nah, untuk membersihkan kotoran dalam diri ini, itu salah satu karakter yang bisa dilakukan kata Imam Al-Ghazali pakai ilmu mukasyafah.
Ilmu mukasyafah itu bagaimana Pak Ustaz? Ilmu untuk membersihkan batin itu bagaimana? Kalau para ulama begini. Tapi ini bahasa para ulama. Kalau orang yang banyak beristighfar, dia bisa menundukkan diri dia. Kalau orang banyak bersolawat, dia melembutkan hati dia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen lembut hatinya, perbanyak bersolawat. Nah maksud para ulama itu ada namanya tirakat. Tahu Bapak Ibu tirakat? Kalau bahasa lainnya riyadhah, meriadhah hati. Nah, meriadhah ini bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pegangan masing-masing silahkan. Tapi jangan wajibkan ke orang lain. Tapi wajibkan pada diri sendiri boleh, tidak ada masalah. Misal, Ustaz, ane pengen megang solawat per hari itu 1000 kali. Itu terserah. Kembali kepada masing-masing. Boleh Pak, itu namanya riyadhah Pak. Riyadhah. Para ulama terdahulu tidak, termasuk sahabat Nabi, tidak ada satupun yang tidak punya pegangan. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Setiap pimpinan pondok yang terdahulu, itu pasti punya pegangan. Kalau tidak punya pegangan, nggak akan bertahan pondok itu Bu. Nggak akan bertahan. Setiap pimpinan pondok pesantren, termasuk yang sudah lama-lama itu pasti pimpinannya, kiainya punya pegangan. Kalau tidak punya pegangan Pak, tidak pegang, mesti hancur. Mesti hancur. Entah itu Al-Fatihah yang dia pegang, entah itu tahajudnya yang dia pegang, entah itu duhanya yang didawamkan, entah itu Al-Fatihahnya yang diperdalam, entah itu istighfarnya, entah itu sholawatnya, terserah. Suatu ketika seorang pemuda bertanya kepada pimpinan pondok Gontor. Apa kata beliau? Ustaz, kira-kira apa tirakatnya Ustaz? Apa jawaban beliau? Kalaupun aku kasih tahu, kalian tak akan sanggup, kata dia. Jadi pimpinan Gontor itu ada namanya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Itu Pak. Itu lisannya tidak pernah berhenti membaca surat Al-Fatihah. Setiap ada sesuatu yang dia inginkan di Al-Fatihah Pak. Yang lain itu misalkan tanah ya. Dia suka tanah itu. Dia datang ke tanah itu, nanti malam dia datang ke tanah itu, ditahajudin tuh Pak. Untuk perluasan pondok misalkan. Rata-rata orang seperti ini kan tidak memikirkan pribadi. Di Al-Fatihah itu Pak. Ditahajudinnya Pak, tanah itu Pak. Tidak lama kemudian yakin kepada Allah. Itu pasti punya kita. Nanti hak milik kita tuh. Tapi di Al-Fatihain Pak, tidak pernah. Tapi karena orang yang sudah terbiasa dengan meriadahi dengan itu. Apa yang terjadi? Betul. Tak lama kemudian datang orang. Ustaz, kami hibahkan tanah ini semuanya tuh. Untuk pondok. Katanya. Nah, coba bayangkan Pak. Tapi kuncinya cuma satu Pak. Harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Tiba-tiba, oh ya Allah, tidak bisa begitu Pak. Itu butuh latihan. Makanya kenapa seorang penjual roti bisa mendatangkan Imam Ahmad ibn Hanbal ke tempat dia. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Saking kagumnya Imam Ahmad ibn Hanbal dengan istighfar saja, bukan orang alim. Manusia yang beristighfar ini bukan orang alim. Tapi mengapa bisa mendatangkan kaki orang alim yang keluar dari rumahnya tanpa sebab? Aku tidak punya tujuan ke Basrah nih. Tidak ada punya tujuan sama sekali. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak punya tujuan untuk sampai ke sini. Masuk masjid kena usir, tidur kena usir. Tidak tahu penginapan di mana. Tiba-tiba tukang roti yang ngajak nih tempat roti, tinggallah di tempat tidurku nih. Kata dia. Istirahat aja di sini. Setiap hari tukang roti itu baca istighfar. Ditanya sama Imam Ahmad ibn Hanbal, ngapain kok ente istighfar terus? Tidak pernah berhenti. Semua doaku terkabulkan kecuali satu. Kata dia. Aku pengen ketemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa yang terjadi? Sayalah orangnya nih, kata beliau. Saya keluar. Makanya saya bingung, kenapa kok aku keluar dari rumah kok tanpa tujuan, kata dia. Padahal aku tidak punya tujuan ke sini, tidak punya tujuan, kata dia. Nah, inilah yang menjalankan, Allah yang memperjalankan. Artinya apa? Setiap orang pasti Pak. Imam Ahmad ibn Hanbal itu punya wirid. Imam Nawawi punya wirid. Ini semua punya wirid-wirid masing-masing Pak. Ibnu Abbas ada wirdu Ibn Abbas. Itu ada wiridnya masing-masing. Wirid Imam Nawawi itu orang tergantung mau yang perdalam yang mana. Artinya setiap orang harus punya pegangan. Makanya kata para ulama, bersolawatlah. Itu bisa menundukkan hati. Apalagi istighfar Pak. Kalau solawat saja bisa melembutkan hati, bagaimana dengan istighfar. Kembali kepada poin tadi Pak. Maka kata Allah, orang yang berilmu itu perlu tahu akan diri dia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kalau orang berilmu, dia tidak mempelajari ilmu agama, mesti ilmunya menyesatkan Pak. Orang beragama, orang berilmu, belajar ilmu dia, tapi tidak belajar ilmu agama, maka ilmunya itu akan menyesatkan dia. Ilmu itu akan menyesatkan. Karena yang membuat ilmu itu lurus adalah nilai-nilai agama. Kalau tidak gimana Pak? Mau lurus. Nah, baik.
Kemudian kata Imam, wa ghafalu an qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Ghazali, inna asyaddan nas yaumal qiyamah alim lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Orang alim yang kelak di hari kiamat paling menyesal. Siapa mereka? Yang berilmu tapi tidak ada manfaat daripada ilmunya, atau Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat bagi orang lain termasuk bagi diri dia sendiri. Ini makanya kenapa para ulama selalu bilang, nafa'anallahu bi'ulumikum, semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dari ilmumu, kata dia. Inilah Bapak Ibu tujuannya. Baik, itu al-firqal ula. Wal firqatus tsaniyah wa firqatun ukhra ahkamu al-ilma wal amal az-zahir wa taraku al-ma'asi az-zahirah wa ghafalu an qulubihim falam yamhu minha as-sifat al-mazmuma 'inda Allah kal kibri والرياء والحسد وطلب الرياسة والعلا وإرادة الثناء على الأقران. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ada ujian firqah kedua, itu ujian bagi orang berilmu. Apa itu ujiannya? Penyakit yang ada dalam hati dia, riya, sombong, dengki, selalu meminta jabatan dan kekuasaan, selalu merasa tinggi. Ini tidak kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau dikait-kaitkan itu terserah Bapak Ibu aja. Tapi yang jelas kalau bisa jangan dikait-kaitkan. Wa iradatus sana, selalu berharap pujian. Wa syuraka wa talabu syahra fil bilad wal ibad, selalu meminta. Ini dia penyakitnya. Kata Imam Al-Ghazali, ada penyakit yang timbul dalam hati seseorang yang berilmu. Satu, riya. Apa riya itu Bapak Ibu? Ada yang tahu arti riya itu? Riya, apa artinya Bapak Ibu? Riya itu? Pamer, ujub, i'jabur rajul, salasun muhlikat, kata Nabi, 3 yang menghancurkan umat manusia. I'jabur rajul bi nafsihi, satu di antara 3 tadi, i'jabur rajul bi nafsihi, kata Nabi. Orang yang selalu ujub, ingin selalu menampakkan diri. Tapi kalimat itu disampaikan, kata Nabi an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya asyirkul asghar. Riya ini syirik kecil. Riya ini syirik kecil. Pertanyaannya adalah, lebih berbahaya mana? Syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar ini nampak, menyembah patung, berbahaya. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya lagi. Meskipun syiriknya kecil, tapi dampaknya besar. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Orang yang suka pamer, itu sekali tidak pamer, itu sakit Pak. Orang yang tidak pamer, orang yang suka pamer, sekali aja tidak pamer, sakit Pak. Serius Bapak Ibu. Kita ambil contoh. Sekarang ini penyakit riya ini namanya kita ganti. Namanya riya modern. Tahu Bapak Ibu riya modern? Pencitraan. Banyak sekarang, banyak Pak. Banyak. Apalagi ditambah dengan begini nih. Tahu Bapak Ibu begini maksud saya kan? Kami sedang datang ke rumah warga. Misalnya itu. Na'udzubillah min dzalik lah. Itu satu. Sementara penyakitnya banyak, bukan hanya riya saja. Apalagi kiber, sombong. Orang berilmu itu condong, kalau dia tidak bisa menundukkan hati dia, orang berilmu pasti sombong, pasti. Apa kata dia? Ngapain aku duduk sama itu S1? Awak sudah S3 kok duduk yang ngasih ceramah S1. La ilaha illallah. Itu nama, paham Bapak Ibu ya? Kalau ada orang begini dia kelakuannya. Meskipun dia tidak ngomong, tapi dengan sikap itu sudah nampak tuh. Sudah nampak itu. Syekh Ramadan Al-Buti itu ulama besar, sangat besar Pak, di Syria itu. Duduk di atas lantai mendengarkan ceramahnya Habib Jufri itu. Duduk dia di atas kursi Habib Jufri tadi. Syekh Ramadan Al-Buti duduk di bawah di lantai, hanya untuk mendengarkan ilmu daripada Syekh. Padahal kalau dikaji-kaji keilmuan, tinggi Pak ilmunya Pak. Ulama masyhur, ulama ternama di Syria. Coba bayangkan, menundukkan hati itu, menundukkan kesombongan ini Pak. Nabi mendengar celotehan sahabatnya, itu Nabi duduk santai. Nabi dengerin tuh, sahabat. Ya semua orang begitu Pak. Jantungan boleh jantungan. Orang berilmu duduk di depan kita.
Itu ujiannya berat itu Pak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata guru kami, ambillah ilmu meskipun dari anak SD sekalipun. Maksudnya apa? Kadang-kadang anak SD itu Pak lebih berakhlak daripada yang besar. Secara ilmu, zahir, mungkin dia orang yang besar tadi lebih berilmu daripada anak. Sampai-sampai berani mengatakan begini, dulu aku makan garam daripada dia lagi. Ya itu memang makan garam, ini bukan makan garam Pak, ilmu. Kalau persoalan makan garam iya, tapi persoalan nuntut ilmu, kan kita tidak bisa Pak. Nah, ini kadang-kadang yang perlu mempelajari segala sesuatu dari berbagai macam arah gitu. Kemudian dikatakan riya, hasad, dengki, tolabur riyasah, meminta kekuasaan. Salah satu penyakit terjadi kepada orang alim, kata dia, tolabur riyasah, meminta kekuasaan. Saya tak singgung kemana-mana, Bapak Ibu tengok kiri kanan sajalah. Apa yang dimaksud dengan tolabur riyasah di sini? Kalau orang alim meminta kedudukan dan jabatan kepada pemerintah, bisa dipastikan ulama su. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man izdada minas sultani qurban wa masdada minallahi illa bu'dan. Orang alim yang mendekat kepada pemerintah, maka dia akan jauh daripada Allah. Pertanyaannya, berarti salah dong Ustaz setiap orang alim yang dekat dengan pemerintah? Tidak salah. Tidak salah. Tergantung pada ini. Tergantung pada, jangan rendahkan diri di hadapan manusia, tapi rendahkan diri di hadapan Allah. Maka orang berilmu itu tinggi. Tinggi kapan dia? Tinggi dia itu ketika dia menjaga diri dia. Makanya Bapak Ibu, saya selalu apresiasi kepada seorang ulama. Begitu gagahnya. Terlepas daripada ini yang saya pandang ya. Di luar yang saya pandang saya tidak tahu, na'udzubillah. Tapi yang saya pandang, dari cerita yang saya terima, seorang ulama besar di Indonesia ini, datang orang kepada dia memberikan uang 1 triliun, ditolak mentah-mentah. Maka saya bilang, kalau cuma 1 juta, 100 juta itu biasa nolak. Tapi kalau 1 triliun, gimana mau nolak ya? Tapi ulama itu berani ditolak. Berani ditolak. Sampai-sampai ulama ini tidak punya rumah, ngontrak. Ngontrak dia. Kalau 1 triliun bukan jangankan beli rumah, apapun yang dia mau beli bisa. Tapi dia tak mau jual harga diri, dia tak mau jual agamanya, dia tak mau jual ilmunya hanya karena persoalan dunia. Ini ada ulama, ada orang alim terpedaya dengan urusan dunia. Pokoknya aku harus dapat uang sekian. Buatlah proposal 40 miliar untuk pondokku, ajukan. Kadang-kadang kita, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Baik. Nah, kemudian talabus syahara fil bilad wal ibad. Penyakit yang lain bagi orang berilmu adalah pengen tenar dan viral. Bapak Ibu doakan Bapak Ibu yang kayak gini nih muskilah nih Bapak Ibu. Menjadi masalah, tenang ya rakyat ya. Tapi masalah Pak, berat Pak memang. Seperti yang dikatakan Ustaz Abdul Somad gitu. Seperti yang dikatakan Ustaz Adi Hidayat, hati-hati. Kata Buya Yahya, hati-hati. Hati-hati dan jaga. Makanya Bapak Ibu, kenapa kajian AA Gim itu dari dulu sampai sekarang selalu sejalan? Kenapa? Butuh waktu yang panjang menundukkan hawa nafsu. Butuh waktu Pak, yang panjang. Sehingga kajian itu tidak akan ada habisnya Pak. Bersihkan diri, dimulai dari diri sendiri, tenang. Itu Pak, kajian-kajian seperti ini kata Ibnu Athaillah itu kajian yang memang dibutuhkan umat. Karena menundukkan kesombongan itu Pak sulit, menundukkan hasad itu susah, menundukkan dengki itu susah. Apalagi kata Nabi yang menghancurkan manusia itu 3 katanya. 1 tadi ijabur rajul bi nafsihi, yang 2-nya itu Bapak Ibu selain daripada pelit namanya ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Tidakkah kalian lihat ada manusia yang mempertuhankan hawa nafsu? Jadi Tuhan itu, hawa nafsu itu sudah ada dalam diri dia. Tuhannya itu apa? Hawa nafsu itu tadi. Nah, itu makanya kalau orang berilmu ujiannya itu ya ilmu itu Pak. Ilmu yang dia miliki itu tuh ujian bagi dia. Kalau dia tak pandai dengan ilmunya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Orang kalau sudah merasa berilmu itu badannya tidak kayak gini lagi Pak. Begini jalannya Pak. Serius Pak.
naik badannya, Pak. Maka orang seperti ini jangan pernah didebat. Tak akan mau kalah. Tidak akan mau kalah. Nah, ini karakter sederhananya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Dengki itu memakan kebaikan-kebaikan yang kita terima, yang kita buat. Seperti halnya api memakan kayu bakar. Jadi Bapak Ibu jangan jadikan perbuatan-perbuatan tercela yang ada dalam hati kita ini untuk membakar semua amal-amal ibadah kita. Kembali kepada poin tadi kata Imam Al-Ghazali, berilmu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditunjukkan, tapi berilmu untuk merubah akhlak kita yang tadi tak baik jadi baik. Jadi orang-orang yang mutakhallikin, berakhlak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Asnaful maghrurin, orang-orang yang tertipu. Tafadhal Bang, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kelihatan apa nih Bang? Silakan lanjut. Oh iya betul. Benar. Teratasi. Baik. Yang pertama yang harus dipahami itu sunnah itu sudah. Sunnatullah. Karena perkataan Nabi tidak mungkin terbukti, tidak terbukti, itu pasti terbukti. Artinya apa? Kebodohan itu pasti akan ada di akhir zaman itu, kata Nabi. Itu yang pertama yang harus dipahami. Karena kata Nabi itu sudah menjadi sunnatullah. Karena memang akhir zaman isinya itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hei orang pintar itu turun gunung? Kenapa Nabi bilang orang-orang berilmu di akhir zaman harus menunjukkan ilmunya? Orang berilmu yang seperti apa? Berilmu dengan iman. Nah, ini yang paling penting nih kalimat garis bawahnya, berilmu dengan iman. Karena banyak yang berilmu tak beriman. Makanya kalimatnya dalam hadis Nabi dari Huzaifah bin Yaman itu du'atun ila abwabi jahannam. Orang, para da'i, para ulama, para alim yang mengajak ke neraka jahanam. Siapa mereka? Yang berilmu yang tidak beriman. Garis bawahnya di situ. Maka kemudian apa tujuan mereka harus turun gunung? Menyadarkan umatkah? Tidak. Tidak. Untuk menyeimbangkan, untuk menunjukkan kepada manusia yang hak ini masih ada. Kalau untuk merubah secara utuh, itu tergantung pada pribadi masing-masing. Tapi untuk menunjukkan kepada dunia yang hak ini masih ada. Batil merajalela, kemerajalela batil tadi itu menutupi yang hak. Sehingga kemunculan orang-orang berilmu dengan imannya tadi, itu menampakkan, mewarnai. Oh ternyata masih ada kebenaran itu. Oh ternyata yang hak itu masih ada. Tapi kalau untuk merubah orang-orang yang sudah terjangkit itu bisa-bisa. Tapi kita tak bisa berharap banyak. Karena itu kembali kepada personal masing-masing. Maka tujuannya adalah untuk menyeimbangkan yang batil tadi Pak. Makanya bahasanya begini. Kenapa kemungkaran merajalela? Karena diamnya orang yang beralim, yang berilmu. Orang yang beriman. Tapi kalau orang beriman, sekarang bayangkan. Nampak anda orang beriman sekarang? Hampir mulai tak nampak. Kenapa? Karena kemungkaran merajalela. Seolah-olah dengan kemungkaran merajalela ini, para alim tadi cuma dua Pak. Kalau tidak mereka beruzlah atau berdiam diri, kata masyarakat, oh kemana para alim ini? Atau poin yang kedua, orang alim membenarkan kemungkaran itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau orang alim diam itu cuma dua Pak pandangannya Pak, cuma dua pandangannya. Satu memang karena orang alim ini tidak ada, atau yang kedua memang orang alim ini membenarkan yang salah. Ini muskilahnya. Makanya butuh namanya kata Nabi, turun nih orang-orang berilmu, turun. Biar apa? Biar masih nampak oleh manusia itu masih ada yang hak. Kalau enggak, habis Pak. Habis. Makanya kebrutalan itu karena tidak nampaknya kebaikan. Sehingga kalau orang baik diam, mungkar merajalela.
Tapi kalau orang baiknya berbuat, merajalelanya teredam. Nah, itulah yang kemudian yang diinginkan oleh Nabi. Hanya saja sunnahnya itu, sunnatullah itu pasti terjadi. Perkataan Nabi itu pasti akan terjadi. Zinahnya, kemungkarannya, kebodohannya itu pasti terjadi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana dengan sikap? Nah, sikap kita sebagai orang yang mungkin kita yang belajar. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bertahan dengan ilmu yang kita miliki, menyampaikan dengan penuh kebenaran dan keimanan. Karena mohon maaf, orang sekarang malu menyampaikan ilmu dengan alasan aku tidak berilmu. Inilah tipu daya setan terhadap orang berilmu juga. Nah, jadi banyak jebakan Batman tuh. Karena kalau tidak ada jebakan, tidak seru juga gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi? Itu dia masalah kita sekarang nih Pak. Itu perkataan Dr. Mustafa Umar sendiri. Kata Dr. Mustafa Umar kepada saya dalam nasihat beliau itu, manusia hari ini apatis dan pragmatis gitu. Kenapa begitu? Kami takut Ustaz itu. Itu dia masalah. Takut mengatakan yang benar. Kenapa tidak punya iman? Jangan tersinggung. Karena memang begitu keadaannya. Kalau kami katakan itu, Ustaz, nanti kami ditangkap. Orang main tangkap-tangkap ini pun sebenarnya enggak asal-asal tangkap juga. Jadi tidak usah terlalu takut-takut betul Pak. Jangan terlalu berlebihan dalam rasa takut itu. Insya Allah tidak usah takut-takut lah. Tidak usah takut-takut betul itu bahasanya. Gitu. Sampaikan Pak. Makanya kenapa dikatakan oleh para ulama itu, mengatakan yang benar itu berat. Kenapa mengatakan yang benar itu berat? Karena mesti ada yang tidak suka. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kalau pelaku tukang potong itu yang dilakukannya salah, lebih banyak diam atau ya udahlah itu urusan dia pribadi, dosa kan dosa dia, atau kita sampaikan? Contoh, banyak Indomaret dan Alfamart itu melakukan dulu perbuatan-perbuatan dulu ya, itu harga yang di kasir dengan harga yang ditempel itu banyak yang salah, banyak yang tak sesuai. Kadang-kadang yang di kasir lebih mahal daripada yang tertera di situ. Sekarang kita diam atau kita tidak pernah cross check, atau kita memang tidak mau tahu dengan urusan begitu. Karena ketidakmautawan kita terhadap urusan yang sederhana ini, itulah persoalannya kenapa mereka tetap melakukan kecurangan. Tapi coba sekali-sekali disemprot, kalian penghuni neraka gitu misalkan. Kalau satu orang, mereka mungkin masih bertahan Pak. Tapi kalau sudah 5 orang, enggak Pak. Takut dia. Nah, itu makanya Bapak Ibu, kenapa pelaku maksiat itu aman? Karena yang mengingatkan cuma satu. Tapi kalau satu kampung yang mengingatkan, saya yakin tidak akan datang lagi Pak. Tidak akan berzinah lagi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Itu ya Bang Junaid ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa' min kulli da'in wa saqam. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.